Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Ini pagi hari, pukul berapa ya? 10:30 pagi. Ya agak sedikit lelah, agak sedikit capek ya. Malam tadi ada acara, dan itu ya tengah malam juga ada semacam acara kecil-kecilan. Kemudian ya tidak tidur sampai paginya, dan pagi tadi ada kegiatan lagi. Saya pikir ya tanggung buat istirahat atau tidur siang ya. Tanggung tunggu sudah zuhur lah gitu baru tidur gitu ya. Nah makanya momentum yang sedikit ini saya akan memanfaatkan untuk melanjutkan video yang sudah-sudah, yaitu seketika saya bercerita tentang sholat. Sholat itu artinya hubungan ya. Solu itu hubungan. Nah, kalau sholat itu menghubungkan rasa diri kita. Kita yang sebenarnya kita itu adalah ruh. Sebenarnya bukan ruh juga, tapi yang ada dalam ruh itulah rasa. Nah, rasa inilah yang dihubungkan kepada rasanya Rasul. Rasul itu dengan Allah. Inilah disebut dengan sholat, saudaraku. Dan sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram kan. Nah, di dalam kajian Rukus 13 itu ada yang namanya hakikat kesempurnaan takbiratul ihram. Pertama kali mi'raj, kedua ikram, ketiga tawakal, keempat munajat. Itu cerita tentang situasi dan kondisi kita setelah berjalan di dalam sholat, setelah berada di dalam sholat, saudaraku. Ya kalau mi'raj sudah pasti, dari insan menjelma menjadi ruh, dari ruh menjadi mukmin, dari mukmin menjadi nur. Nah di tingkat nur itulah kita bisa menyatukan rasa kita kepada Rasulullah dengan Allah. Terasa adanya, sejuk. Nah waktu itu tidak ada lagi suara kata dan tidak ada lagi itu. Karena mi'raj sudah mi'raj kan ikram, tenggelam dalam lautan atau samudranya cinta kasih Allah. Kenapa tenggelam? Karena kita menyatukan rasa kita kepada rasa Muhammad serta Allah. Udah tenggelam sudah. Kita berada dalam kasih sayang dan cintanya Allah. Itu. Nah, bersamaan dengan itu juga kita sudah menyerahkan diri namanya. Itulah tawakal. Pada momen itu tidak lagi suara, tidak lagi kata, tidak lagi bahasa, bahkan tidak lagi gerak, saudaraku. Itulah munajat. Jadi kesempurnaan hakikat takbiratul ihram adalah pertama adalah mi'raj, kedua adalah ikram, ketiga adalah tawakal, keempat munajat. Nah kalau sudah masuk kita ke tingkat sholat seperti ini, itu makanya kita banyak melihat orang ada sholatnya itu duduk saja, ada dia berdiri saja, ada dia berbaring saja, bahkan ada dia sedang berjalan. Di dalam dia berjalan, dia menyatukan rasa dirinya kepada Rasulullah dengan Allah. Dalam ingatan hanya satu saja, yaitu Allah, 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 yang tidak nyata Allah bukan nyata pada Rasul, yang tidak nyata Rasul ada pada rasa dirinya. Itulah sholat do'ibun. Dan ada pula pada sholat berwaktu, ada seperti itu. Nah untuk video berikut ini susah untuk menjelaskan karena ini adalah rasa yang bermain. Ini adalah pengalaman rasa, tapi kita berusaha menampilkan teori-teori ya, sesuatu yang mempermudah paham di sini, gitu. Nah jadi seketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, nah gitu. Sebenarnya tangan kita, gerak kita, suara kita yang menyebut Allahu Akbar saat itu hanya untuk memperkuat batin dan hati kita ini menyatakan
Allah itu maha luas, meliputi Rasul. Rasul itu meliputi diri kita dan meliputi semua diri-diri yang ada di alam semesta. Itu sebenarnya Allahu Akbar itu. Allah. Nah, itu. Kita menyatakan Allah meliputi Rasul, Rasul meliputi diri kita dan diri-diri yang lain yang ada di alam semesta. Dalam masalah lainnya meliputi roh-roh yang lain yang ada dalam semesta. Dalam satu kesatuan rasa dan keadaan. Itulah momentum takbiratul ikram itu, saudaraku. Nah, kalau sudah begitu apa? Apa ada suara juga? Ada bacaan juga? Ada gerak juga? Tidak ada. Tetapi karena kita hidup di masyarakat, hidup dalam keluarga, karena kajian kita belum sebegitu tingginya, tetap kita tegak ruku, i'tidal, sujud, duduk. Tetap membaca Allah Akbar sampai salam. Tetapi jangan sampai tegak kita, ruku kita, i'tidal kita, sujud kita, duduk kita, bacaan Allah Akbar sampai salam kita sama dengan yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak tahu kajian ini. Itu. Makanya orang tua kita mengatakan secara syariat kita ini sama dengan orang lain. Tapi secara hakikat tidak sama dan tidak boleh sama. Masa orang belajar dengan tidak belajar sama? Orang yang tahu dengan tidak tahu sama? Tidak bisa seperti itu. Maka semua itu akan nyata ianya di suara, kata, dan perbuatan kita. Pada diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, dan masyarakat kita. Mencerminkan apa yang kita ketahui, saudaraku. Jadi tidak sembarangan kita bisa belajar dan mengajar. Tiba-tiba kita hidup di masyarakat sama dengan orang lain. Tidak begitu juga. Ada perbedaannya. Nah itu. Nah, kita masuk kepada seketika kita membaca doa iftitah, kan ada tuh doa iftitah tuh. Kita mengatakan kabira walhamdulillahi kasiro. Nah itu. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah waktu itu kan kita memuji Allah, yang mengagungkan Allah tentang kebesarannya yang nyata ya pada Muhammad Rasul, bukan Muhammad Nabi, Muhammad Rasul. Ternyata kebesaran Muhammad itu ada di kita. Siapa itu? Ya diri kita sendiri, ruh itu. Yang kita ini tidak akan berharga jika tidak ada ruh. Mau presiden, mau menteri, mau gubernur, mau bupati, wali kota, mau camat, apa aja. Mau kaya kita atau apa. Kalau tidak ada ruh, tidak berharga kita. Itulah kebesaran Allah. Ruh itu kebesaran Allah. Itu. Nah, dikatakan pula wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka sucilah Allah itu pagi dan petang. Untuk apa? Kalau Allah sudah jelas suci, Rasul sudah jelas suci, bukan hanya pagi dan petang, dari dulunya. Sebelum ada pagi, sebelum ada petang, sebelum ada hari, sebelum ada langit dan bumi, dia sudah suci. Nah, ini maksud suci di sini bukan Allah, bukan Rasul. Yang di sini ini disucikan. Ya, dibersihkan. Karena dia datang daripada Allah, dia datang daripada Rasul. Paginya dibersihkan sampai malam, malam dibersihkan lagi sampai pagi. Berarti tidak boleh kotor, itu maksudnya. Ya. Kemudian ada kalimat yang berbunyi ini wajhatu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ardi. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya dia, sang pencipta langit dan bumi. Nah, itu. Mana wajah? Ini juga? Enggak lah. Ini kan wajah tubuh. Tapi wajah dia yang bersuara. Wajah dia yang berkata. Itulah wajah ruh. Mana wajah ruh? Itulah dia. Ingatan, perasaan. Disatukan. Jadilah dia kesadaran. Itulah wajah. Nah itu. Jadi ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita, itulah wajah diri kita sebenarnya diri. Dengan inilah kita bisa menyatu dengan Rasul-Rasul Allah dalam sholat. Ya dengan ingatan, dengan perasaan dan kesadaran. Kalau tidak dengan yang tiga ini tidak bisa, saudaraku. Bagaimana mungkin kita bisa tanpa rasa mendekati Rasul? Rasul gaib, Allah gaib. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tapi bisa dirasa. Tentu perasaan kita yang menyatukan diri kepada dia. Dan ingat kita sedang sholat. Nah ingatan kita lah yang mengiring rasa tadi kepada Rasul, Rasul dengan Allah. Jangan kemana-mana ingatannya. Maka patilah semua itu dengan kesadaran.
Itulah dia sholat. Itulah dia cerita tentang aku hadapkan wajahku kepada wajahnya dia, sang pencipta alam semesta. Apakah benar Allah itu mencipta langit dan bumi? Jawabnya benar. Tapi tidak Allah sendiri, melainkan ia nyata pada Rasulnya. Makanya mencipta langit dan bumi itu adalah Alhamdulillahi. Bukan Allah saja, tapi Alhamdulillahi. Kenapa begitu bahasanya Pak Abu? Ya, al itu kan alif lam, itulah Allah. Hamdu itulah Rasul, sifatnya beliau. Dia itu bagi Allah. Makanya Alhamdulillahi. Nah itu. Rabbil alamin, dipertuan agung oleh Allah sendiri untuk alam semesta. Karena Allah menjadikan langit dan bumi melalui beliau. Makanya Alhamdulillahi. Begitu saudaraku. Nah, kan ada cerita itu. Tapi nanti ceritanya akan saya buka di saat kita membaca Al-Fatihah. Ya. Di sini bela dulu, nanti kita kepanjangan durasi videonya. Nah, itu. Kemudian kita katakan situ kan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajatu wajhiha lillazi fatara samawati wal ard hanifan. Hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Hanifan itu artinya aku ini baru condong, baru ingin selamat, baru ingin menuju Allah dan Rasul. Belum, tapi baru ingin, tapi lumayan, sudah mulai berjalan, ya, sudah mulai bergerak menuju Allah dan Rasul dengan sholat berdasarkan pemahaman kita saat ini, sudah lumayan. Itulah hanifan muslimah. Adalah aku ini baru condong kepada selamat, bukan belum. Nah, tidak pula tidak. Nah, ini biasanya gimana nih Pak Abu? Ya jangan berbahasa itulah, nanti bingung lagi kita. Tetap berbahasa umum ya. Nah, adalah aku ini baru condong kepada Allah dan Rasul, baru condong untuk selamat. Artinya belum selamat. Itu saudaraku. Ya. Wa ma'ana minal musyrikin, adalah tidak aku ini dari golongan musyrik. Artinya aku tidak akan mensyirikkan Allah dengan diriku. Ya. Bagaimana Pak Abu kalau Allah mensyirikkan Anda dengan dia? Ya kalau Allah ingin mensyirikkan aku dengan dia, tidak apa-apa. Allah ingin mensyirikkan kita semua dengan dia, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak boleh sama dia disyirikkan. Apa contohnya Pak Abu? Nah, kita kan cari uang nih ke pasar, ke kebun, ke kantor. Ya. Nah, itu kerja kita itu. Kita tidur, bangun tidur, ke kamar kecil, buang air besar, buang air kecil, mandi, berbaju, sarapan, kerja, ke kantor, ke kebun, ke pasar, macam-macam saya katakan tadi. Nah, itu kerja kita itu sebagai hamba. Nah, tapi setelah dapat uang, setelah dapat duit, kita berikan rumah untuk anak istri, kendaraan untuk anak istri, baju untuk anak istri, makanan dan minuman untuk menyekolahkan anak. Nah itu tidak boleh diklaim, tak boleh kita katakan kamu tuh punya rumah aku yang belikan, ya, kamu tuh punya kendaraan aku yang belikan, kamu punya baju aku yang belikan, yang ngasih makan kamu tuh aku, yang menyekolahkan kamu tuh aku. Itu tidak boleh. Itu mengklaim hak ketuhanan, ya, mengambil alih hak ketuhanan. Itu bidang ar-razak, itu hanya Allah saudaraku. Nah kalau mencari tadi hak kehambaan itu boleh kita katakan aku yang mencari uang, itu benar. Tapi kalau aku yang menjadikan kamu bisa punya rumah, punya mobil, punya baju, punya pakaian, menjadikan kamu dokter, profesor, macam-macam, tidak boleh. Jadi semua itu adalah Allah, Allah, Allah. Nah, itu. Tetapi ya melalui kita. Nah, itu benar. Nah, yang tidak boleh itu mengklaim. Ketika Allah kita singkirkan, kita munculkan diri kita saja, itu mengklaim namanya itu. Mengambil hak ketuhanan, tidak boleh, itu musyrik. Nah, sedangkan kita wa ma'ana minal musyrikin, adalah aku ini bukan dari golongan orang yang musyrik. Artinya bukan dari golongan orang yang suka mengklaim hak ketuhanan dalam hidupku. Itu maksudnya saudaraku. Ya. Nah, kemudian kita bilang lagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Nah, sholatku yaitu hubunganku hari ini dengan Engkau ya Allah. Ibadahku, kemampuanku menahan perasaan dalam perjuangan ini ya Allah.
hidupku roh, matiku tubuh, nah aku persembahkan kepadamu. Mu yang mana? Lillahi rabbil alamin. Makanya bunyinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah yang bagi Allah itu kan sudah tahu kita siapa. Yang bagi Allah itu adalah alhamdulillah. Nah itu kan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu yang bagi Allah di pertuangan agung atas alam semesta. Alif lam nama Allah, hamdu nama beliau. Nah hamdu inilah bagian daripada Allah. Allah zat, dia sifat. Allah mengutus, dia utusan. Dialah Rasul, dirasulkan. Dialah utusan serta Allah, dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Muhammad Nabi, bukan Muhammad anaknya Abdullah atau orang Arab tadi, bukan. Kita tidak cerita itu. Oke. Nah. Jadi sudah dipersembahkan sholatku, ibadahku, hidupku, matiku kepada dia, ya. Makanya kita nyatakan la syarikalahu. Kita nyatakan lagi la syarikalahu, tidaklah ada syarikat baginya dia Allah itu. Wa bizalika, dan dengan itu umirtu, aku diperintah, wa ana minal muslimin, adalah aku orang Islam, orang selamat. Jadi kalau mau Islam, mau selamat, jangan mensyarikati Allah. Jangan mengklaim hak Allah, hak Rasul, tidak boleh. Tidak bisa seperti itu, saudaraku. Ya. Nah, jadi ini ceritanya bagaimana nih Pak Abu? Kami agak kebingungan nih. Ya nantilah kita ceritakan waktu kita membahas Al-Fatihah. Ya. Nah itu. Nah sudah kita membaca doa iftitah, kan kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, bunyi yang pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang dengan nama Allah itu dia pengasih, dia penyayang. Kenapa bahasanya seperti itu? Karena Allah itu nama daripada zat yang maha agung. Kalau kita mau berurusan dengan nama, tidak akan bakal ketemu. Karena nama itu hanya ada di dua posisi, itu pun kita yang menjadikannya. Contoh, Allah, 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 Allah. Ada dia, ada nama. Kapan jadinya? Seketika kita sebut Allah, Allah, Allah. Nah, itu satu posisi nama itu. Posisi yang kedua, seketika kita menuliskannya. Alif, lam, lam, ha. Allah. Masa dia itu Tuhan? Kita belum menjadikannya. Berarti Allah itulah nama. Dia hanya ada seketika kita menyebutkan dan menuliskannya. Kita yang menjadikannya, tidak mungkin dia itu Tuhan. Maka kalau ditanya orang, Pak Abu menyembah siapa? Menyembah Allah? Ya bukan. Allah itu nama. Menyembah siapa? Menyembah yang dengan nama Allah. Nah, itu. Kalau nama untuk apa disembah? Dia ada aja kita mengadakan. Tapi yang dengan nama Allah itu siapa? Mana dianya? Carilah ciri-cirinya. Dia pengasih, dia penyayang. Gitu. Semuanya dikasihi. Langit dan bumi serta isinya dikasihi. Manusia, hewan, macam-macam itu dikasihi oleh beliau. Segenap fasilitas kehidupan macam-macam digenapi oleh beliau. Beliau mana? Rabb alamin tadi, pemilik alam semesta tadi. Yang dia Allah tidak nyata Allah, makanya nyata pada dia Rasul tadi. Rasul kan itulah Muhammad, saudaraku. Ingat, bukan Muhammad Nabi ya. Jangan sampai tergelincir lagi kita. Tuh. Nah, jadi seketika kita tahu bahwa yang dengan nama Allah adalah Alhamdulillah, dia itu dipertuang agung oleh Allah alam semesta, baru kita mengangkat sifatnya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah itu kan baca Al-Fatihah itu. Nah, sudah diuraikan tadi kan. Nah, Alhamdulillah itu bagi Allah. Dia punya sifat pengasih yang memberikan semuanya kepada siapapun. Dia pun penyayang. Nah sayang inilah diberikan kepada orang tertentu. Ya, orang yang taat, orang yang takwa, orang yang selalu berbuat baik. Nah kepada mereka ini diberikan sayang. Artinya tidak hanya kasih ya, tapi sayang pun diberikan. Gitu. Ya. Nah, kemudian setelah kita menyatakan Ar-Rahmanir-Rahim, nah baru kita masuk pada kalimat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, raja di hari beragama. Jadi beliau itu raja di hari beragama. Beliau ada di Baitullah Hakikat. Bertahta di atas singgasana kerajaan Tuhan, di atas kursi, tapi tidak duduk kayak saya ini, istilahnya saja duduk di atas kursi.
bertahta dianya menjadi raja, menunggu para hamba datang untuk meminta dan mohon, gitu, memperkenankan doa, gitu saudaraku. Tapi tidak mungkin ke Baitullah hakikat, makanya ada Mekah, ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, ada Maqam Ibrahim, gitu saudaraku. Nah, jadi dia adalah Malik Yaumiddin, raja di hari kemudian. Jadi setiap kita mau mendekatkan rasa kita kepada Rasul itu dengan Allah, itulah momentum kita berdekatan dengan Allah dan Rasul. Itulah momen kita menyatu dengan Allah dan Rasul dalam rasa yang satu, yaitu kasih sayang, gitu ya. Nah, jadi kita masuk kepada kalimat berikutnya. Sudah Malik Yaumiddin, apalagi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau aku menyembah dan kepada Engkau aku meminta tolong. Menyembah itu artinya melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Pergi kalau suruhnya, datang pada panggilnya, diam kalau ada ilmu baginya, gitu. Dan jangan lupa mencontoh apa yang dia amalkan, apa yang dia perintahkan. Itulah sembah, saudaraku. Jadi jumlahnya 6. Saya ulang lagi ya. Mentaati semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau ada ilmu daripada dia. Itulah menyembah. Laksanakan itu dengan baik. Nah, jika itu sudah terlaksana, maka kita masuk pada tingkat yang lain. Menyuarakan suara Allah dan Rasul, kata Allah dan Rasul, perbuatan Allah dan Rasul. Nah, ini tidak akan bisa kalau tidak melaksanakan yang 6 tadi. Yang 6 tadi tidak akan bisa kalau tidak kita melaksanakan sholat, menyatukan rasa diri kepada Rasul, Rasul dengan Allah. Tidak bisa itu kita laksanakan. Makanya berat cerita ini, gitu ya. Nah, sudah. Nah, jadi ada kalimat lagi. Nanti akan ketemu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus, kan begitu tuh. Nah, apalagi yang kita minta? Kita kan sudah bertemu Allah nih, bertemu Rasul di dalam sholat. Apakah masih ada jalan selain daripada jalan itu? Tidak ada. Kalau sudah bertemu Allah dan Rasul di dalam sholat kita dengan cara menyatukan rasa tadi, selesailah sudah. Tidak ada lagi jalan selain daripada itu. Nah, tetapi kenapa kita masih mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Kenapa? Karena untuk saat ini kita yakin dengan apa yang kita ketahui, yang kita pahami, dan kita amalkan ianya sekarang. Gitu, kita yakin. Nah, berdasarkan keyakinan kita itulah Allah membenarkan apa yang kita lakukan. Karena Allah itu mengikuti persangkaan kita, zon kita. Ana inda zani abdi bi in zona khairu fa khairu in zona syarra fa syarru. Aku hanya mengikuti persangkaan hambaku. Kalau disangka baik, dapat baik. Kalau buruk, ya buruk. Nah, kalau kita bersangka bahwa kita sudah sampai kepada Rasul dan Allah di dalam sholat kita, tinggal kita merasakan saja apa yang dibaca oleh imam atau kita bacakan, sudah benarlah itu menurut kita. Kalau menurut Allah belum tentu benar. Ya, jangan-jangan tidak benar, tapi tidak apa-apa. Allah tidak mungkin mengukur diri kita dengan dia, tidak mungkin. Makanya seketika orang bertanya kepada saya, Pak Bu Fikri menyampaikan ceramah itu siapa yang bertanggung jawab? Nah itu, iya Allah dan Rasul yang bertanggung jawab, masa saya pula? Tak mungkin saya. Kenapa Allah dan Rasul? Karena Allah yang memerintahkan, Allah yang menyerukan, Allah yang menggiring, Allah yang menata, Allah yang menunjukkan kita kepada jalan yang sebenarnya, tentu melalui Rasul. Nah, kita terimalah tawaran Allah tadi. Kita sambutlah tawaran Rasul tadi. Kita laksanakan secara amalia, baik zahir ataupun batin. Masalah benar dan tidak benarnya saat ini menurut kita sudah benar. Tapi menurut Allah Rasul, boleh jadi itu benar, tapi sedikit. Jangan-jangan tidak benar sama sekali. Biasalah itu. Bagi Allah itu tidaklah aib untuk kita. Nah, itu. Selama kita berjuang, bergerak, ya, berkemauan untuk berjalan menuju Allah. Di dalam itu kita ada salah dan keliru, bagi Allah itu tidak dipersoalkan. Yang penting ada keinginan untuk menuju Allah Rasulnya di dalam ritual sholat. Itu saudaraku.
Nah, yang tidak disukai oleh Allah itu adalah seketika kita diberi hidup, hidup tidak dimanfaatkan. Diberikan ruang, tidak dimanfaatkan. Diberikan waktu, tidak dimanfaatkan. Diberikan akal fikir, tidak dimanfaatkan. Lalu jadi apa kita ini? Tidak pernah dipikirkan untuk memikirkan Allah dan Rasul, untuk memikirkan diri sendiri, untuk berjalan kepada Allah dan Rasul sebelum kita dimatikan, sebelum kita dikembalikan. Karena kalau tidak kita pikirkan hari ini, kita tidak bisa kembali kepada Allah dan Rasul. Ya, tidak bisa mati dengan baik dan benar. Makanya perlu dimanfaatkan hidup dan kesempatan ini, akal dan pikiran untuk kita mempelajari. Makanya banyak orang mengkritik saya, berani sekali, siapa yang bertanggung jawab? Ya saya bilang Allah dan Rasul yang bertanggung jawab. Masa Anda? Tidak mungkin. Nah, itu. Yang kayak kita ini tidak usah dipersoalkan. Tidak usah diperdebatkan. Karena Allah dan Rasul meminta yang seperti inilah. Dia mau bergerak, dia mau berjalan, dia mau berjuang untuk berjalan menuju Tuhannya. Yang dipersoalkan itu adalah orang yang sudah dihidupkan, diberi ruang dan waktu, diberi akal fikir, diberi fasilitas, tapi tidak ada berpikir untuk berjalan menuju Allah Rasul. Padahal kemarin dia tidak ada di dunia, sekarang ada. Artinya apa? Bakal kembali lagi mestinya kan? Nah, mereka tidak pikirkan. Nah, wajarlah kalau mereka tidak salah, karena mereka tidak pernah melakukan. Tapi kesalahan, ketidaksalahan yang tidak wajar. Mestinya mereka harus berbuat, walaupun salah. Itu yang Allah kehendaki. Nah, bagi mereka yang diberi kehidupan, peluang, ruang, dan waktu, akal fikir tidak difungsikannya. Nah, inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins walahum qulubun la yafqahuna biha, ya, walahum uzunu la yasma'una biha, walahum uyunu la yubsiruna biha, ulaika kal an'am bal adall wa ulaika humul ghafilun. Nah, Allah itu paling murka dengan orang yang diberikan hidup dan kehidupan, ruang dan waktu, akal dan fikir, arahan-arahan, tapi tidak mau melakukan tindakan, tidak mau action, berlatih, belajar, berjalan menuju Tuhan. Allah tidak suka itu. Makanya nanti neraka jahanam itu penuh dengan jin dan manusia. Manusia yang mana? Ya manusia yang seperti yang saya ceritakan tadi. Dia punya hati tidak digunakan untuk berpikir tentang Allah dan Rasul, tentang pengembalian dirinya. Dia punya pendengaran tidak mau digunakan untuk mendengar. Dia punya penglihatan tidak mau untuk melihat apa yang Allah kehendaki atas dirinya. Wah, ini akan penuh neraka jahanam oleh mereka ini. Mereka itu sama dengan hewan atau binatang, bahkan lebih parah lagi kata Allah. Nah itu. Kenapa? Karena mereka itu lalai. Lalai menggunakan hidup, menggunakan ruang dan waktu, menggunakan akal fikir, dan menggunakan arahan dan penggiringan kepada Allah dan Rasul. Lalai, neraka tempatnya saudara. Ini sudah pasti salah ini. Ini yang perlu dikritik sebenarnya, bukan orang yang sudah berbuat. Orang yang sudah bekerja, berjalan menuju Allah dan Rasul. Capeknya bukan main saudaraku, capeknya. Tapi karena cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada diri dan kaum kerabat, kita lewati semua itu menjadi nikmat dan kenikmatan. Enjoy. Walaupun ngomongnya matanya udah sipit-sipit, udah merah, udah mau ngantuk, mau tidur, ditahan, tidak boleh tidur. Nanti kalau tidur sekarang kan bangunnya jam 2, jam 3, zuhurnya kelewat lagi. Walaupun kita bisa menjamak, tapi tidak sebaiknya begitu. Tahankan. Buka video dulu, nantilah tidur itu. Hari baru jam berapa nih? Nah, udah jam 11. Berarti setengah jam kita bicara hari ini. Baru setengah jam. Itu saudaraku. Ya. Teruslah berjuang, bergerak, belajar, kaji ini, sampaikanlah, ya, jelaskanlah, nasihatilah diri sendiri di depan orang lain. Mudah-mudahan orang juga mendapat nasihat daripada diri kita seketika kita nasihat diri sendiri. Nah, tidak ada itu Abu Fikri itu menceramai kita, itu Abu Fikri menasihati kita, tidak saudaraku. Saya menasihati saya, menceramai diri saya sendiri. Tapi di depan video, mudah-mudahan kita yang menontonnya juga tercerahkan dengan apa yang saya buat untuk diri saya sendiri. Gitu. Ya. Nah, jadi sudah apa tuh? Ihdinas siratal mustaqim. Nah,
yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang sudah diberi nikmat. Siapa itu orang yang sudah diberi nikmat? Kata Allah dan Rasul, yaitu para nabi, para siddiqin, ya, para musyahidin, para solihin. Ada ayatnya Pak Abu? Ada, ya kita baca dulu ya. Tak apa-apa, kita baca. Ini ayatnya surah An-Nisa, surat nomor 4 ayat 69. Ya. Bunyinya gimana Pak Abu Fikri? Bunyinya begini. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasidqina wasyuhada'i wassolihina wahasuna ulaika rafiqa. Nah, jadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, nanti mereka akan menjadi orang yang diberi nikmat. Nah, orang-orang itulah yang disebut dengan sebutan oleh Allah, yaitu para nabi, yaitu para pembawa kebaikan dan kebenaran kepada Allah Rasul. Dia sampaikan kepada orang lain, walaupun ilmunya dikit dia sampaikan, yang penting dia bertanggung jawab, ya. Kemudian para siddiqin, yaitu para orang-orang benar, benar hatinya, benar suaranya, benar katanya, benar perbuatannya daripada Allah dan Rasul. Itu para siddiqin, ya. Kemudian wasyuhada'i, ya, para penyaksi. Seketika dia sholat, dia sudah menyaksikan Allah dan Rasul dalam rasa dirinya. Dia sudah melihat Allah itu dalam mata telanjangnya. Yang nyata ia pada Rasul, Rasul itu nyata pada dirinya sendiri. Ini gimana maksudnya Pak Abu? Nah, kita syariatnya dulu ya. Nah, apakah Pak Abu Fikri sudah pernah melihat Allah? Ya, kalau Allah kan nama, belum. Wujudnya pernah? Jawabnya pernah. Wujud ya, ingat wujud bukan wujud. Kalau wujud itu Rasul. Kalau wujud itulah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan di alam semesta, itulah wujud. Bagaimana ceritanya Pak Abu Fikri? Nah, ceritanya begini. Seketika kita bersuara, kita berkata, kita bergerak, bisakah tanpa tubuh? Tidak bisa. Tidak ada orang bersuara, berkata, bergerak tanpa tubuh. Tidak ada. Tidak ada. Nah, pertanyaannya, siapakah yang membuat tubuh? Menciptakan tubuh? Allah kah atau kita? Jawabnya Allah melalui Rasulnya. Rasul memanfaatkan ayah dan bunda kita dalam menggali dan mendirikan keberadaan tubuh itu untuk kita. Jadi tubuh ini Allah yang menjadikannya, Allah yang menciptakannya, bukan kita. Ternyata yang bersuara, berkata, yang bergerak di tubuh ini ternyata bukan kita. Di situ kita belum ada, gitu kan? Nah, kemudian kita biasa mendengar, melihat, merasa, berpikir. Kita kira itu kita juga. Padahal Allah tidak berkata seperti itu. Bagaimana kata Allah? Nah, summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuhmu itu dalam kandungan makmu, nah makanya aku sempurnakan ia dengan ditiupkan ruhku. Ruhku atau ruhnya dia Allah. Nah, ruh itulah yang mendengar di telinga, melihat di mata, merasa di hati, berpikir di otak. Ruhku, kata Allah. Ruh dianya Allah, saudaraku, bukan kita. Nah, di sini pun kita tidak ada atau belum ada. Jelas kan? Tubuh kita di situ kita belum ada, indera kita belum ada. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita hadapi hari ini bukan kita, bukan pula mereka. Tidak ada kecuali hanya satu,
Itulah wujud Allah. Wujud Allah itu adalah langit dan bumi beserta isinya, termasuk tubuh badan jasad kita, termasuk keberadaan kita dan keberadaan orang lain. Itulah wujud Allah. Bisa dilihat dengan mata kepala, didengar dengan telinga kepala, dipikirkan dengan otak kepala, dirasakan hati dalam dada. Itulah wujud Allah. Tersaksikan. Makanya tidak mungkin kita berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama kecuali Allah lah dianya. Tapi tidak Allah yang kunyatakan, tidak Allah yang kusaksikan, kecuali utusannya. Itu kan perjanjian kita di situ dulu. Tapi karena kita hari ini bercerita tentang Allah, itulah dia. Allah nama tidak mungkin bisa kita lihat. Yang kita lihat adalah wujud serta nama. Inilah alam semesta. Bisa kita lihat kan? Bisa kita dengar? Bisa kita rasakan, bisa kita pikirkan, itulah persaksian yang benar. Jangan sampai kita berkata bahwa kita belum pernah melihat wujud Allah. Namun di antara langit dan bumi beserta isinya, wujud Allah yang paling agung, yang paling mulia adalah tubuh badan jasad Nabi Muhammad bin Abdullah. Itulah yang paling mulia, wujud daripada Allah itu. Dia adalah manusia laki-laki. Yang di dalam dadanya adalah Rasul serta Allah. Itu saudaraku. Oke. Nah, sudah. Jadi seketika kita sudah tahu yang mana Allah, yang mana wujudnya. Kalau Allah adalah nama, ya, wujud Allah adalah alam semesta. Nah, wujudnya Allah mana dianya? Kalau wujud itulah alam semesta beserta isinya, termasuk tubuh badan jasad kita. Yang paling agung dan mulia adalah tubuhnya Muhammad Nabi bin Abdullah, orang Arab yang lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Itulah wujud yang paling mulia daripada Allah. Nah, kalau wujudnya tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tapi bisa dirasakan. Nah, itulah fungsi sholat. Untuk menyatukan rasa diri kita dengan rasanya Rasul dengan Allah. Seketika kita sholat, waktu itulah kita sudah kembali kepada asal semula keberadaan kita. Waktu itulah kita merasakan wujud serta Allah. Itu Rasul. Ingat ya, wujud bukan lagi wujud. Kalau wujud sudah kita ceritakan tuh. Wujud serta Allah itu Rasul. Terasakah Pak Abu seketika kita merapatkan rasa kita kepada rasa beliau? Terasa. Apa ukurannya? Zon, persangkaan, persepsi. Karena Allah menampung semua itu berdasarkan zon kita, saudaraku. Ana inna zoni abdibi in zona khairu fa khairu in zona syarru fa syarru. Aku hanya mengikuti persangkaan hambaku loh. Kalau dia percaya bahwa dia itu bertemu dengan Rasul serta Allah, maka itulah terjadi. Kalau dia tidak percaya, tidak yakin, ya tidak ada. Maka kata zon ini sangat diperlukan pembuktiannya. Karena adalah persangkaan, persepsi positif. Itu saudaraku. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, innaha kabir ila khoshi'in. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tapi itu sangat berat kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Orang yang khusyuk adalah orang allazina yazununa mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang punya zon, persangkaan, persepsi bahwa dia pernah bertemu dengan Tuhannya di dalam sholatnya. Pada saat itu dia sudah kembali kepada Tuhannya. Itulah dia orang yang khusyuk. Nah, kejadian itu hanya di dalam sholat, saudaraku. Seperti yang kita ceritakan hari ini. Dia punya zon bahwa dia sudah menyatu dengan Rasulullah dengan Allah. Itulah momentum dia kembali yang dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mudah-mudahan kita berharap akhir kehidupan kita dipanggil, diundang oleh Allah Rasul. Kita pergi dari tubuh ini, dari dunia ini. Kita tinggalkan semuanya menuju Allah Rasul. Kemudian baru malaikat maut atau Israel mencabut jiwa kita. Tidak terasa sakit, tidak terasa susah,
Tidak ada ceritanya tanya kubur sama kita, hisab sama kita, tidak ada. Inilah cita-cita saudaraku. Seperti yang Allah kumandangkan melalui Rasulnya, Rasul kumandangkan melalui para hamba-hambanya, khususnya pada sholat Jumat. Ya ayyuhallazina amanu hittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai Israel datang, kamu mati sedangkan kamu belum sampai di negeri selamat. Mana itu negeri selamat? Negeri selamat adalah negeri di mana kita masuk kepadanya, di situ kita aman. Itulah dia negeri Baka. Itulah Baitullah mandakalau kana amina. Nah, pelajaran ini sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu di video sudah. Tapi kalau kita sudah masuk kepada tingkat menyatukan rasa diri kepada Rasul dalam sholat kita, Rasul dengan Allah, maka cerita ini tidak kita bawa lagi. Itu saudaraku. Nah, inilah yang disebut dengan mati sebelum mati, kembali sebelum kembali. Hari ini kita kembali saudaraku, bukan nanti. Hari ini. Karena tidak ada kejadian nanti itu. Melainkan semuanya hari ini sudah dimulai saudaraku. Sudah dimulai. Kita mati sudah dimulai hari ini. Kapan? Waktu kita tidur. An-naumun ihwanul maut. Tidur itu saudaranya mati. Bagaimana kisahnya? Itu surah Az-Zumar ayat 42. Allah lah yang menggenggam roh orang yang masih hidup seketika dia tidur dan menggenggam orang yang sudah mati. Menahan yang satu karena tubuhnya sudah hancur di tanah, melepas yang satu karena tubuhnya masih tergolek di atas kasur atau sofa. Nah, sungguh kejadian tidur ini adalah kejadian yang amat besar bagi mereka yang berpikir dengan akalnya. Itu surah Az-Zumar ayat 42. Makanya doa tidur kan ada itu. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama engkau aku hidup, dengan nama engkau aku tidur. Aku mati. Kapan kita hidup dengan nama Tuhan? Seketika dia masuk dalam tubuh, hiduplah kita. Nah, jadi ruh itu dengan nama Tuhan. Nama Tuhan yang ketujuh, mukmin tadi. Nah, itu. Kapan kita mati dengan nama Tuhan? Seketika dia keluar, itulah tidur. Makanya bangun tidur baca doa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji itu adalah bagi Allah. Nah, itu adalah hamdu, itulah adalah Muhammad, itulah Rasul. Dia itu bagi Allah yang sudah membangkitkan aku dari mati kepada hidup. Kenapa? Seketika ruh masuk, nah, kita kan tidak lagi tidur, tapi bangun. Nah, itulah ceritanya. Inilah mati sudah dimulai hari ini, saudaraku. Prosesi mati tidak jauh beda dengan prosesi tidur dan bangun. Adapun siksa yang terjadi di alam kubur, itulah mimpi buruk yang terjadi dalam tidur kita, yang tidak pernah selesai, itulah siksa. Kan ada mimpi itu, ada mimpi baik, ada mimpi buruk. Nah, mimpi buruk yang tidak selesai, itulah dia yang disebut dengan asap kubur. Sudah? Nah, itu cerita mati. Nah, itu kubur Pak Abu, apakah ada juga sekarang? Ya ada. Bahwa kita adalah ruh bernama dengan nama mukmin. Dikatakan oleh Rasulullah, ya, melalui nabinya, Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Abdi fi qalbi mu'min. Hambaku di hatimu namanya mukmin. Nah, di hati itu ada mukmin, di hati itu ruh, di hati itu adalah kita. Itu kita sudah terkubur di hati loh. Hati terkubur di dalam rongga dada. Rongga dada terkubur di tubuh. Ada 3 lapis yang mengubur kita. Nah, itu sudah di alam kubur kita itu. Ya, di alam kubur. Nah, apalagi? Apakah nanti ditanya Pak Abu? Ya, bisa saja. Kapan kita ditanya oleh mungkar nangkir? Kalau kita berada di kubur sini, ya akan ditanya oleh mungkar nangkir. Mungkar nangkir itu adalah istilah saja. Sejatinya Allah dan Rasul yang bertanya kepada kita, bahwa diri kita sendiri. Kapan? Nah, ketika kita membenci orang, iri dengki kepada orang, zolim kepada orang, menyakiti orang, menyiksa orang, membunuh orang tanpa hak. Karena kehendak hawa nafsu, dunia syaitan, kita hancurkan orang. Pasti ditanya oleh Allah dan Rasul. Pertanyaan pertama, man rabbuka? Siapa Tuhan engkau? Ma rasulika? Siapa Rasul engkau?
Ma dinuka, apa agama engkau? Ma kitabaka, apa kitab engkau? Ma kiblataka, apa kiblatnya engkau? Man ikhwanuka, siapakah saudara engkau? Akan ditanya dengan 6 pertanyaan itu, saudaraku. Seketika kita dilihat dan sudah begitu zalim, sudah begitu berbuat kerusakan dalam semesta, ditanyanya siapa Tuhan kamu, siapa Rasul kamu, apa sih agama kamu, apa sih kitab kamu, kemana sih kamu berkiblat, kok kamu sekasar ini, seburuk ini, sebrutal ini, sejahat ini. Adakah Tuhanmu mengajarkan begitu, Rasulmu mengajarkan begitu, agamamu mengajarkan begitu, kitabmu mengajarkan begitu, kiblatmu mengarahkan kamu seperti itu, ada enggak? Pas ditanyakan, man ikhwanuka, siapakah ikhwanmu, saudaramu? Kamu katakan muslimin dan muslimat, tapi itulah yang kamu siksa. Kenapa? Nah, itulah pertanyaan kubur dari Allah dan Rasul untuk kita yang bermaksiat, saudaraku. Untuk kita yang zalim, yang berbuat kerusakan dalam semesta. Itulah pertanyaan kubur. Itu kalau tidak bisa dijawab, menyiksa tuh. Ya sudah pasti tidak bisa dijawab. Karena kita melakukan kezaliman itu tanpa alasan. Nah, itu beda dengan kalau kita membunuh karena orang itu salah. Karena kita tidak dibunuh atau kita perang. Itu beda, tidak akan ditanya itu. Yang ditanya itu yang aneh-aneh kayak gitulah. Itu saudaraku. Lalu kalau kita berbuat baik Pak Bu, kita cinta orang, kasih orang, menolong orang, apakah ditanya? Ya bagaimana mungkin ditanya? Hei Abu Fikri, kenapa engkau menjadi orang baik? Kenapa engkau suka menolong? Kenapa engkau kasih sayang kepada orang? Tidak mungkin ditanya lagi. Jadi yang ditanya di kubur itu saudaraku adalah orang-orang yang bermasalah. Orang tidak bermasalah tidak ditanya. Mengapa tidak ditanya? Ya karena dia tidak ada di kubur. Nah itu dia jawaban. Dia kembali kepada Allah di saat malaikat maut mencabut jiwa. Dia sudah duluan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Itu ceritanya saudaraku. Ya, tidak mungkin akan ditanya di kubur itu. Karena dia orang baik. Nah itu. Dan banyak lagi uraiannya, ini panjang nanti video kita. Kira-kira gambarnya begitu. Nah kalau hari kiamat itu hari berdiri, yaitu cerita kita hari ini ya, tentang sholat itu. Nah itu ya. Nah kemudian ada kalimat lagi ya. Ya tadi siapa-siapa ya orang yang diberi nikmat itu siapa disebutkan oleh Allah Rasul ya, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada ya, dan para ahli ibadah yang baik dan seterusnya tadi. Ya itulah teman yang baik, sahabat yang baik menurut Allah Rasul pada surah An-Nisa atau surah 24 ayat 69. Nah kemudian kita mengatakan ihdinas apa ya? Kalau ihdinas siratal mustaqim sudah, itu kita katakan ghairil maghdub bi alaihim waladdallin. Nah kan ada itu tuh. Nah, mereka itu bukanlah orang yang dimurkai oleh Allah. Waladdallin, dan bukan pula orang sesat. Nah ini kadang-kadang gimana ya? Kita sering dengar orang-orang itu mengatakan, oh orang yang dimurkai Allah dalam Al-Fatihah itu adalah orang Yahudi. Kemudian waladdallin, orang sesat itu adalah orang Nasrani. Tidak boleh seperti itu saudaraku. Tidak usah kita mengucap-ngucap nama agama orang, mengganggu keyakinan orang, menggalaukan pemikiran orang. Seketika mendengar suara kita, kata kita, jangan begitu. Karena orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang-orang yang sudah diberi kehidupan, ruang dan waktu, akal fikir, kesempatan. Dia bisa berbuat banyak untuk kehidupannya berjalan menuju Allah, tetapi dia tidak mau belajar, tidak dimanfaatkan semua itu, sehingga dia tenggelam dalam kebodohannya. Maka dia disiksa oleh Allah di dunia dan di akhirat, dipenuhkan neraka jahanam dan jin dengan dia. Inilah yang saya ceritakan tadi. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins walahum qulubun la yafqahuna biha walahum uzunun la yubsiruna la yasma'una biha walahum uyunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal adal wa ulaika humul ghafilun. Inilah orang yang dimurkai. Fasilitas diberikan, semuanya dikasih, tapi tidak dimanfaatkan. Ini dimurkai oleh Allah. Ya bukan orang kayak kita ini. Kalau kita ini sudah memanfaatkan kehidupan, ruang dan waktu, akal fikir, kita belajar, kita mengajar, dan berjalan terus kepada Allah. Kita akui hari ini adalah yang saya sampaikan benar. Tapi kita sadar, di hadapan Allah belum tentu benar, bahkan jangan-jangan tidak benar. Itu sudah baik menurut Allah.
sudah benar berrasul untuk kita daripada tidak sama sekali. Itu. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan Tuhan itu matahari, Tuhan itu bulan, Tuhan itu bintang. Tidak jadi masalah, tidak bakal dimarahi, tidak bakal dipiralkan. Karena memang begitulah perjalanan. Dari nol baru angka-angka berikutnya. Dari tidak benar baru menuju benar. Dari tidak sempurna baru menuju kesempurnaan. Itulah hukum Allah Rasul dan mutlak sifatnya. Jadi orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan fasilitas hidupnya untuk kepentingan dirinya menuju Allah Rasul, untuk selamatnya dia. Itulah orang yang dimurkai, saudaraku. Pahami itu, ya. Nah, ini muka ini semakin mengecil nih. Ya mungkin karena ada mengantuk, ya enggak apa-apa. Sedikit lagi. Nah, kalau orang sesat itu yang mana, Pak Abu? Waladhalin. Nah, orang yang sesat itu adalah orang yang memanfaatkan hidupnya, memanfaatkan ruang dan waktunya. Dia belajar, dia mengajar, tetapi tidak tuntas. Merasa sudah cukup, merasa sudah besar dengan apa yang dia miliki. Itulah orang yang sesat. Dia sudah yakin benar dengan kebenaran yang dia punya, padahal dia belum sampai kepada kebenaran hakikat. Itulah dia. Makanya berkali-kali saya katakan, Islam itu ilmunya 7 tingkat. Pemahamannya 7 tingkat. Mulai dari syariat, ya syariat, torikat, hakikat, makrifat, etikot, sifat, zat. Kalau kita baru di syariat kita stop, pasti kita akan sesat dan menyesatkan, membawa orang lain sesat dan memusuhi orang-orang yang berjalan menuju hakikat dan makrifat, bahkan memusuhi para wali-wali Allah. Akan begitu kita. Makanya perhatikanlah dalam kehidupan sehari-hari ini, orang-orang syariat itu menghantam orang hakikat, menjelek-jelekkan, mengatakan sesat macam-macam. Padahal orang hakikat itu adalah orang-orang yang suluk, orang yang sudah berjalan kepada Tuhannya, sementara mereka tidak berjalan lagi, sudah merasa cukup dengan apa yang ada. Semestinya tidak boleh begitu, harus dia berjalan lagi, cari lagi sampai ke tingkat yang paling tinggi. Nah, kalau sudah berjalan seperti itu, kita mati di jalan, selesai di jalan, Allah punya penilaian. Ya kalau tidak seperti itu, apa mau dinilai? Bawaan kita hanya untuk membuat kisruh, buat ribut, perselisihan antara sesama kita. Makanya kita sesama muslim kita ribut, kepada yang berbeda agama apalagi, gitu. Jadi ya ciptakanlah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan sebagainya, saudaraku, supaya kita nyaman dalam hidup ini, tentram dalam hidup ini. Ya kalau kita mau berdiskusi ya silakan saja, ajaklah mereka yang berbeda dengan kita. Dalam hal apapun silakan saja berdiskusi dengan cara yang baik, bil hikmah wal mau'izah. Nah, tapi intinya adalah mengajak mereka kepada jalan Tuhan, ya, bukan jalan hawa nafsu kita, bukan untuk cari pemenangan, untuk cari menang, tidak, tapi untuk membawa kepada Allah dan Rasul, untuk membawa kita sama-sama menang, sama-sama baik, ya. Mungkin itu aja dulu yang perlu saya sampaikan. Ini sebenarnya masih ada nih, tapi nanti kita sambung lah. Nanti saya beri judul ini adalah bagian satunya aja, bagian 2-nya nanti, karena kita sudah masuk kepada bacaan atau amaliyah di dalam sholat, yaitu sholat hakikat. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.